Dilihat dari angkasa yang maha luas, bumi kita adalah planet biru yang cemerlang. Warna luar biasa dari bumi ini disebabkan oleh air yang menutupi 70% bagiannya. Dengan air yang dikandungnya, bumi menyerupai oase di tengah gurun pasir maha luas di ruang angkasa. Kehidupan di bumi tidak hanya terdiri dari apa yang kita lihat di daratan. Masih ada lagi kehidupan di bawah laut yang kaya, yang jauh dari pandangan kita. Dalam rancangan khasnya, masing-masing lautan menjadi rumah bagi berbagai jenis makhluk laut yang sangat beragam. Sedemikian beragamnya, hingga jumlah jenisnya sedikit demi sedikit meningkat dengan setiap penyelaman baru. Dalam film ini, Anda akan mengenal lebih dekat makhluk-makhluk laut yang sangat menarik yang hidup di dalam samudera, serta menyaksikan kepiawaian Allah yang tak tertandingi dalam mencipta dengan contoh-contoh yang mungkin belum pernah Anda saksikan. Butiran putih yang terbawa arus ini sebenarnya adalah makhluk hidup yang sangat kecil. Plankton merupakan makhluk hidup berjumlah paling banyak di dalam laut. Makhluk ini adalah hewan tak bertulang belakang yang memiliki keanekaragaman sangat besar, seluruhnya sangat berbeda satu sama lain. Makhluk berbentuk aneh ini merupakan sumber makanan utama bagi kehidupan laut. Plankton adalah sumber protein yang kaya bagi banyak makhluk laut, mulai dari paus yang berbobot 100 ton sampai ubur-ubur. Samudra penuh dengan makhluk-makhluk ini yang tak terlihat pada pandangan pertama. Hewan tak bertulang belakang berduri adalah yang terbanyak dijumpai di dasar samudra. Bulu babi atau landak laut, bintang laut, ketimun laut, dan lain-lain. Makhluk hidup ini mencari makan dengan menjelajahi dasar lautan. Bulu babi adalah hewan tak bertulang belakang yang berpenampilan menarik. Hewan ini tidak memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuh lunaknya dari pemangsa. Tapi ia tetap punya senjata penangkis, yaitu duri-durinya. Duri-duri landak laut giat bergerak, bahkan beracun pada beberapa jenisnya, serta dapat mencapai panjang hingga 30 cm. Kaki berbentuk pipa yang menonjol keluar dari tubuhnya merupakan tungkai yang sangat berharga bagi kastanya laut ini.
Kaki-kaki ini mudah dilenturkan, sekaligus punya daya sedot. Menggunakan kakinya, hewan ini dapat dengan mudah melekat pada bebatuan dan berkelana di dasar laut. Pembuluh ini layaknya mata bagi sang landak laut. Pembuluh tersebut dapat merasakan panas, cahaya, dan getaran di dalam air dengan begitu pekanya. Plankton yang terbawa arus disedot oleh kaki landak laut yang juga berperan sebagai insangnya. Oksigen dan karbon dioksida dipertukarkan di sini. Mulut landak laut terletak tepat di bawah tubuhnya. Makhluk ini menggurat dengan giginya dan memakan ganggang dari bebatuan tempat ia mengembara. Perkembangbiakan landak laut adalah saat paling menakjubkan. Mereka saling mendekat, dan ketika sang betina mengeluarkan telur-telurnya ke dalam air, sang jantan melepaskan spermanya. Sel-sel ini jumlahnya jutaan. Kabut telur bercampur dengan awan sperma. Mengingat segala kesulitan dan bahaya yang akan mereka hadapi, nyatalah mengapa begitu banyak sel dilepaskan. Gen-gen dari landak laut betina bergabung dengan gen-gen sang jantan. Gen-gen di dalam sel-sel telur dan sperma ini telah dengan sengaja dijadikan berjumlah setengahnya. Ini memungkinkan terbentuknya seekor landak laut yang sehat saat gen-gen dari jantan dan betina bergabung. Saat sel-sel jantan dan betina bergabung, sel-sel ini dengan seketika mulai membelah dan menggandakan diri serta memiliki sejumlah sifat-sifat mereka. Sel-sel yang membelah tersebut kemudian memulai bentuk larva. Duri landak laut, kaki berbentuk pipa, sistem pencernaan, dan jaringan-jaringan yang berlainan terus berkembang selama tahap larva. Ini adalah kerang skelo dalam tahap larva. Dan ini adalah larva bintang laut. Mereka akan menjadi dewasa dan terbawa arus ke tempat yang baru, serta melanjutkan kehidupan di bawah laut. Siapakah yang menentukan jumlah sel telur dan sel sperma? Siapa yang memilih waktu yang tepat dan memutuskan bahwa jumlah gen sel telur dan sperma harus setengah dari sel tubuh lainnya? Tidak ada satupun makhluk hidup yang tinggal di dasar laut yang mampu memperoleh pengetahuan seperti itu dari dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi, Allah yang Maha Kuasa, pemilik ilmu pengetahuan dan kekuasaan yang tidak terbatas, yang memberikan bentuk bagi landak laut dan menentukan setiap tahap kehidupannya. Makhluk tak bertulang belakang berkulit duri lainnya yang tinggal di bawah laut adalah bintang laut. Makhluk ini bergerak dengan mudahnya melintasi dasar laut. Mangkuk penghisap khusus telah ditempatkan pada lengannya agar makhluk ini dapat menempel dengan aman. Hal ini memungkinkan bintang laut memanjati tempat-tempat yang dipilihnya. Berkat mangkuk penghisap pada lengannya ini pula lah ia dapat menangkap dan memangsa plankton.
Bintang laut menggunakan tekanan hidrolik untuk menggerakkan lengan-lengannya. Cara yang persis sama dengan mesin yang mengangkut muatan berat menggunakan lengan-lengannya. Bintang laut memiliki kaki berbentuk pipa di sepanjang bagian dalam dari lengan-lengannya. Kaki ini dihubungkan dengan seperangkat pipa bagian dalam yang penuh dengan air. Saat otot-otot mengerutkan pipa, tekanan hidrolik yang ditimbulkan mengalirkan cairan ke kaki. Dengan cara ini, tekanan hidrolik menyebabkan gerakan bergelombang pada kaki. Berkat tekanan cairan di dalam lengan, kaki pun bergerak, satu ke arah belakang dan satu ke arah depan, sehingga memungkinkan bintang laut bergerak ke arah yang ia kehendaki. Rancangan tanpa celah ini adalah bukti penciptaan bagi orang yang beriman. Dalam surat Al-Jathiyah, Allah yang Maha Kuasa mengungkapkan kepada kita pentingnya memikirkan makhluk hidup. Dan pada penciptaan kamu, dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Nautilus adalah saksi hidup adanya penciptaan, yang dibuktikan dengan catatan fosil yang tidak mengalami perubahan selama 500 juta tahun terakhir, yang dengannya saja sudah cukup untuk meruntuhkan teori evolusi. Makhluk ini memperoleh namanya dari kapal selam dalam novel terkenal Jules Verne dan menarik minat para ilmuwan karena rancangannya yang mengesankan. Nautilus memiliki bilik-bilik khusus di dalam cangkangnya. Ada 4 buah bilik ini pada Nautilus yang baru menetas dan mencapai 30 bilik pada Nautilus dewasa. Makhluk ini menempati bilik yang paling luar saja. Kegunaan bilik selebihnya persis seperti pada kapal selam, yakni menampung dan melepaskan udara agar makhluk ini dapat turun ke kedalaman tertentu. Karenanya, Nautilus mampu berenang dengan mudah pada kedalaman antara 90 dan 450 meter. Nautilus naik dengan cara mengisi bilik-bilik ini dengan udara dan turun ke kedalaman dengan melepaskan udara tersebut. Namun di mana Nautilus menemukan udara tersebut? Para ilmuwan yang mencari jawaban terhadap pertanyaan itu menemukan sistem yang menakjubkan. Suatu gas khusus dihasilkan oleh perangkat biokimiawi di dalam tubuh Nautilus. Gas ini bertukar tempat dengan air di dalam bilik-bilik. Teknik ini yang mulai diterapkan manusia pada kapal selam di abad ke-20 telah digunakan oleh Nautilus selama berjuta-juta tahun. Nautilus menerapkan satu lagi teknik yang menarik untuk bergerak, yaitu tenaga penggerak jet. Makhluk ini mengeluarkan air yang ia kumpulkan di bawah cangkangnya dari sebuah rongga di bawah lengannya. Cangkang Nautilus memungkinkannya menyamarkan diri. Dalam teknik penyamaran diri yang dikenal sebagai counter shading, sesiapa yang mencoba melihat Nautilus dari atas tidak akan bisa melihatnya karena tersamarkan oleh garis-garis tebal di permukaan tubuh Nautilus. Sebaliknya, seseorang yang melihat dari bawah mendapati warna terang di bagian bawah tubuh Nautilus seperti warna permukaan air. Sungguh mustahil bagi Nautilus itu sendiri untuk mengetahui reaksi kimia yang menghasilkan gas maupun untuk mempersiapkan perangkat yang melakukan reaksi tersebut di dalam tubuhnya sendiri. Bukan Nautilus dan bukan pula kebetulan semata yang merancang struktur rumit di dalam cangkangnya. Rancangan hebat yang tak tertandingi ini adalah karya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Karena itu, sifat Allah Al-Badi
pencipta segala ciptaan, disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran. Dia pencipta langit dan bumi. Sotong memiliki struktur mata yang sangat kompleks. Karenanya, tidak mungkin baginya kehilangan mangsa. Semakin baik mata Anda melihat ke sekeliling Anda, semakin banyak Anda harus menyembunyikan diri. Makhluk ini memiliki 10 tungkai, seluruhnya memiliki cakram penghisap berotot. Makhluk ini dapat berenang dengan cepat maupun lambat. Ia bergerak dengan memancarkan air dari sebuah saluran air di bawah kepalanya. Dengan bentuk hidrodinamis yang memungkinkannya bergerak maju tanpa hambatan air, sotong menjadi salah satu makhluk laut yang bergerak paling cepat. Beberapa jenis sotong mampu berenang pada kecepatan 33 km per jam. Rahasia di balik kecepatan sangat tinggi ini adalah jaringan serat protein yang terajut di sepanjang tubuhnya. Berkat kekuatan dan kelenturan serat ini, sotong mampu memompa air dengan sangat cepat. Ada satu hal sangat penting di sini yang memerlukan perhatian cermat. Prinsip kerja mesin tenaga pendorong jet tepat sama dengan yang dimiliki sotong. Suatu teknik yang baru mulai ditiru manusia pada abad ke-20 telah lebih dulu digunakan sotong berjuta-juta tahun lamanya. Gurita adalah pemburu berlengan 8. Gurita menggunakan cara yang sangat menarik untuk menyembunyikan diri dari hewan lain, yakni penyamaran. Sel-sel yang membentuk kulit gurita dengan sendirinya menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan membuat tiruan warna dan corak sekelilingnya persis seperti sebuah cermin. Mata gurita sangatlah tajam. Gurita dapat mengenali perubahan lingkungannya dengan sangat baik, dan karenanya mampu mengubah warna dan corak kulitnya agar bersesuaian dengan lingkungannya. Kulitnya dilapisi sel-sel khusus bernama kromatofora yang mengandung pigmen. Di dalam kulit, sel-sel ini mengembang atau mengerut saat dirangsang oleh sistem saraf sehingga menciptakan pola warna yang dapat diubah dengan seketika. Sel-sel berbeda membawa pigmen berbeda warna, dan ini memungkinkan terbentuknya pola dan gabungan warna yang tak terhitung banyaknya. Makhluk yang paling sering diburu oleh gurita adalah kepiting. Sang gurita dengan lihainya mempertahankan diri dari capit kepiting yang sangat kuat, dan giginya cukup kuat untuk mengoyak cangkang kepiting. Dengan keistimewaannya yang unggul, pemburu ini yang tersusun atas otot yang bergerak adalah makhluk sempurna yang mampu menyembunyikan dirinya dengan cara terbaik. Mustahil bagi gurita untuk merasakan perlunya menyembunyikan diri dari makhluk lain dan kemudian dengan sengaja menempatkan sel-sel warna khusus di dalam kulitnya. Perangkat penyamaran hebat yang dimiliki gurita ini tak diragukan lagi, merupakan contoh penciptaan tanpa celah oleh Tuhan yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Ini adalah ikan singa. Penampilannya yang agresif bukanlah sekedar gertakan. Makhluk ini adalah hewan berbahaya sejati. Sirip pada punggungnya mengandung duri-duri beracun. Duri-duri ini melindunginya ketika diserang.
Makhluk ini juga menggunakan siripnya untuk menggiring mangsa ke arah yang ia kehendaki, lalu menarik sang mangsa ke dalam mulutnya saat mangsa terjebak. Penampilan ikan singa yang menarik perhatian memikat mangsanya sehingga mangsa dapat ditangkap. Makhluk hidup mampu bertahan hidup berkat tubuh mereka yang diciptakan bersesuaian dengan tekanan atmosfer di sekeliling mereka. Meski kita tidak menyadarinya, namun udara di sekitar kita memberikan tekanan 1 kg pada setiap sentimeter persegi kulit kita. Namun demikian, tubuh kita dan semua makhluk hidup lainnya telah dirancang agar bersesuaian dengan tekanan tersebut. Samudra tersusun atas zat yang bahkan lebih berat daripada udara, yaitu air. Marilah sekarang kita menyelam untuk melihat pengaruh kedalaman terhadap kehidupan laut. Saat Anda menyelam ke bawah, tekanan menjadi berlipat ganda setiap turun 10 meter. Tekanan ini adalah berat air di atas Anda. Namun ada makhluk hidup yang dengan sempurna mampu hidup di lingkungan yang sedemikian. Mereka adalah makhluk laut yang diciptakan agar dapat hidup dengan tekanan ini. Sinar matahari yang cukup hanya dapat menembus 100 meter ke dalam lautan dengan leluasa. Makhluk-makhluk yang mampu berfotosintesa dengan sinar matahari terdapat di kedalaman ini. Contohnya adalah terumbu karang, wilayah yang dipenuhi kehidupan. Fotosintesis menjadi mustahil di kedalaman melebihi 150 meter. Anda tidak akan menemukan tumbuhan apapun di sana. Namun, Anda dapat menemukan makhluk-makhluk yang memakan sisa buangan dari makhluk yang hidup di permukaan, seperti bunga karang. Walaupun mirip tumbuhan, bunga karang sebenarnya adalah suatu koloni hewan yang teratur. Saat menyelam hingga kedalaman 300 meter, seseorang akan menemukan lereng dengan kemiringan yang tetap. Ini dikenal sebagai beting benua. Beting ini memanjang sampai sejauh 250 km dari pantai. Bila Anda menyusurinya, Anda akan sampai pada kedalaman 4 km. Pada kedalaman sedemikian, suhu air turun hingga di bawah 4 derajat. Tekanan air mencapai 400 kali tekanan di permukaan. Tidak ada cahaya dari permukaan yang mencapai kedalaman ini. Keadaannya gelap gulita. Pada pandangan pertama, suasananya tampak seperti gurun tanpa kehidupan. Namun bila Anda dengan sabar memperhatikan sekeliling, makhluk-makhluk yang menarik mulai muncul. Kehidupan terus berlangsung bahkan pada tekanan setinggi ini. Tatanan kehidupan ikan-ikan yang memikat ini telah dirancang agar dapat bertahan terhadap tekanan yang sedemikian besar. Anda akan bertemu ikan yang segera akan Anda saksikan untuk kali pertama, yaitu ikan-ikan legendaris yang tidak pernah muncul di permukaan. Ini adalah seekor ikan naga. Panjangnya 1 meter. Lubang pada rahangnya memiliki jaringan pengindra khusus. Berkat anugerah ini, ikan naga dapat mengenali gerakan mangsa dan menangkapnya dalam kegelapan. Berkat mata yang luar biasa ini, sang ikan dapat dengan mudah mengenali letak ikan yang bercahaya
dan ikan naga terus hidup dengan tenang berkilometer jauhnya di bawah permukaan laut. Ini ikan prajurit, panjangnya sekitar 50 cm. Ikan ini menempuh perjalanan yang jauh di dasar laut. Tujuannya mengumpulkan ikan-ikan mati atau sisa buangan yang tenggelam dari permukaan. Dengan cara ini, sang ikan tidak hanya memenuhi kebutuhan makannya sendiri, namun juga menjaga kebersihan dasar laut. Lubang pemantau di lehernya mengenali sumber getaran di dalam air, dan dengan matanya yang besar, ikan ini membuntuti ikan mati yang tenggelam sampai ke dasar. Allah Maha Kuasa telah menciptakan ikan prajurit untuk hidup di kedalaman 3.000 meter. Daripada menjelajahi dasar laut, ikan kaki tiga lebih suka menunggu di satu titik. Sirip dada ikan ini memiliki ujung yang panjang dan sirip ekornya memanjang ke bawah. Hal ini membuatnya berpenampilan khusus, seolah-olah ia berdiri pada 3 kaki. Sang ikan menghabiskan waktu berjam-jam dalam kedudukan seperti ini di dasar laut, menunggu lewatnya sesuatu yang bisa dimakan. Mata mungil ikan kaki tiga hampir buta sama sekali. Di belakang kepalanya terdapat 2 antena panjang atau alat peraba. Karenanya, ikan ini dapat merasakan gerakan terlemah di dalam air dengan teramat peka. Rancangan kaki tiga adalah karya dari suatu kecerdasan. Allah Maha Perkasa telah merancang bentuk makhluk ini sesuai kebutuhannya. Inilah kejutan lainnya di kedalaman samudra. Gurita terbang bumbu. Makhluk ini diberi nama Dumbo karena sirip di kedua sisi kepalanya mirip dengan telinga gajah. Ia melayang di kedalaman lautan seperti seekor gajah terbang. Namun ia tidak lebih besar daripada sebuah bola basket. Berkat rancangan selaput di antara tentakel-tentakelnya, makhluk ini melayang-layang tanpa susah payah menembus air. Penglihatan prima sangatlah penting di dalam air yang kelam ini untuk memperoleh makanan dan menghindar dari terkaman hewan lain. Masalah teramat penting ini telah terpecahkan pada sejumlah makhluk dengan menggunakan siasat penyamaran diri. Ini ikan kampak. Ikan ini hidup pada kedalaman 1000 meter dan panjangnya 10 cm. Matanya yang besar terletak sedemikian sehingga dapat melihat ke atas. Itu karena pada kedalaman seperti ini, ikan cenderung memburu ikan lain yang lewat di atas mereka. Pada saat yang sama, tentu saja, mereka juga harus tidak terlihat. Demikianlah, tubuh mereka telah diciptakan untuk melakukan hal tersebut. Tubuh mereka pipih, dan warna peraknya memungkinkan mereka menyamarkan tubuhnya di dalam kegelapan. Kini, seekor ikan yang melihat ke bawah dapat dengan mudah mengetahui keberadaan ikan kampak. Ini karena pada kedalaman seperti itu, sejumlah besar ikan berkat mata mereka yang besar dapat mengenali mangsa mereka dengan bantuan sisa cahaya permukaan yang berhasil menembus hingga ke bawah. Namun, sistem penyamaran tanpa celah dari ikan kampak melindunginya dari bahaya ini. Ikan kampak memiliki perangkat penyamaran diri yang mengejutkan dalam menghadapi bahaya dari sepasang mata yang melihat ke atas dari bawah. Sel khusus yang menghasilkan cahaya dan dikenal sebagai fotofora telah ditempatkan dalam perutnya. Ini adalah cahaya biologis, dengan kata lain, bioluminescent. Cahaya ini dihasilkan oleh reaksi kimia yang dipicu oleh bercampurnya 2 zat kimia berbeda. Sel-sel di dalam perut ikan kampak meniru warna cahaya yang tersaring ke bawah dari permukaan dan mengeluarkan cahaya dengan warna yang tepat sama. Penyamaran cerdik ini membantu sang ikan agar tidak terlihat dari bawah sehingga sulit bagi pemangsa untuk membidik mereka. Nyatalah,
bahwa sistem pertahanan yang mengagumkan ini adalah hasil kecerdasan yang sangat unggul. Ikan kampak tidak mengetahui bagaimana penampakannya saat terlihat dari bawah. Tidak pula ia dapat mengetahui bagaimana cahaya dihasilkan. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah mengungkapkan bahwa Dia berkuasa atas seluruh makhluk hidup di segenap penjuru bumi. Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ikan ini yang hidup pada kedalaman 4.000 meter mendapat julukan sebagai ikan pemancing. Ini karena sang ikan menerapkan cara yang menyerupai para pemancing ikan yang menggunakan tangkai pancing berwarna cerah untuk menarik perhatian ikan. Suatu batang yang mengeluarkan cahaya menonjol keluar tepat di atas kepalanya. Cahaya ini paling menarik bagi sotong misalnya, yang menyangkanya sebagai seekor ikan kecil. Teknik berburu yang diterapkan oleh ikan pemancing adalah buah karya kecerdasan yang sangat unggul. Tidaklah mungkin ikan menghasilkan cahaya di dalam sel-selnya dengan kehendak sendiri, lalu menggunakan cahaya tersebut sesuai dengan keinginannya. Perangkat ini adalah karya penciptanya, Allah yang Maha Kuasa. Agar dapat berburu pada kedalaman ini, serta di dalam air yang gelap, ikan juga telah dilengkapi dengan sejumlah perangkat lainnya. Salah satunya akan segera Anda lihat untuk kali pertama. Beberapa jenis ikan bahkan memiliki lampu besar di kepala yang menerangi wilayah di hadapan mereka, seperti yang terlihat tepat di bawah mata ikan Malakostet. Ini bukan cahaya biasa, namun sesuatu yang memiliki kegunaan sangat istimewa. Cahayanya berwarna merah. Namun ikan lain tidak merasakan keberadaan cahaya merah tersebut. Dengan cara ini, perangkat tersebut memungkinkan ikan Malakostet melihat di malam hari tanpa terlihat makhluk lain. Cahaya biologis juga digunakan untuk tujuan pertahanan dan penyerangan, persis seperti cara udang ini mempertahankan dirinya. Saat udang merasakan bahaya dan pemangsanya mulai menyerang, udang menyemburkan zat kimia ke wajahnya yang dengan terang benderang menerangi air di sekitarnya. Di dalam gelap gulitannya laut dalam, cahaya ini membutakan sang pemangsa dan memberikan waktu yang cukup bagi udang untuk melarikan diri. Cara udang menerapkan strategi pertahanan sedemikian mengarahkan kita kepada fakta penciptaan. Udang tidak dapat mengetahui zat kimia mana yang harus digunakan atau bagaimana cara menggunakannya. Tidak pula ia dapat mengatur setelan yang tepat yang diperlukan untuk menunda reaksi kimia hingga ia merasakan adanya bahaya. Allah, Sang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, yang mengetahui segala sesuatu, telah menciptakan udang beserta perangkat pertahanannya. Ostrakot ini tidak lebih besar daripada sebutir kacang, namun karena memiliki salah satu indera penglihatan tertajam dari segala jenis ikan di kegelapan, ostrakot merupakan sebuah ancaman besar. Mangsa paling disukainya adalah sejenis plankton yang dikenal sebagai copepods. Copepods menghasilkan cahaya untuk saling berkomunikasi dengan sesamanya. Ostrakot mendekatinya dengan mengikuti pancaran cahaya ini sewaktu berkelap-kelip. Namun copepod juga memiliki siasat pertahanannya sendiri. Saat bahaya mendekat, ia menyemburkan awan cahaya sebagai muslihat bagi pemangsa. Karena kebingungan, ostrakot mulai mengikuti sumber cahaya yang lain itu, sementara copepod meloloskan diri di dalam kegelapan. Mengeluarkan cahaya adalah senjata terpenting makhluk-makhluk ini. Mereka menggunakan cahaya baik untuk menyerang maupun bertahan. Perangkat pertahanan dan penyerangan ini
jelaslah terjadi akibat serangkaian reaksi kimia. Namun sistem yang sedemikian tidak dapat diterangkan dengan istilah kebetulan maupun pengetahuan dan kehendak bebas makhluk itu sendiri. Adalah Allah yang Maha Kuasa yang dengan sempurna membentuk makhluk-makhluk penghasil cahaya di lingkungan ini. Kedalaman lautan menyerupai arena pekan raya. Berjuta makhluk laut dengan segala rancangannya yang sungguh beraneka hidup di dalam lautan. Di kedalaman lautan, makhluk-makhluk ini tetap menjadi rahasia selama ribuan tahun. Namun mereka memiliki arti teramat penting bagi manusia di masa kini yang telah berhasil menelitinya. Keanekaragaman besar ini adalah sarana agar manusia mampu sekali lagi menyaksikan dan memahami bahwa Allah Maha Kuasa yang menciptakan mereka memiliki kekuasaan dan pengetahuan yang tak terbatas. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.